balita Bahlil nggak paham bahwa regulasi harus diikuti dengan mitigasi. Ya nggak ngerti. DPR bikin tata tertib rumah tangga hanya untuk ngatur rumah tangga orang. Ya nggak ngerti. Kumpulan balita. Lalu ada problem kalau ada kekacauan seperti Bahlil, kekacauan di DPR soal tatip, lapornya ke Sabta. Yang ada cuma satu kanal, lapor Mas Wapres. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres. Saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengencer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan. Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Pak, tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan tadi sudah Presiden Pak Prabowo Pak? Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu Presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke Presiden. Nanti seolah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru. Ya. Itulah hebatnya Pak Bahlil. Ya. Kebijakannya Pak Menteri sangat bagus sebetulnya. Ini dalam rangka mencapai dua hal. Yang pertama, subsidi untuk LPG itu kan kurang lebih 80 triliun. Nah, ingin dipastikan bahwa subsidi ini tidak terjadi kebocoran yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Secara politik, orang politik Bahlil ini bagus. Komunikasinya masyarakat dekat. Tetapi secara teknokratik, sebuah peraturan atau kebijakan yang mau diambil itu harus diuji coba dulu. Jangan juk megagik kata orang Jawa atau ujuk-ujuk gitu. Jadi harus dirumuskan secara tepat dan sosialisasi itu harus di depan. Karena kalau tidak akan terjadi hal-hal demikian. Peran serta aktif koperasi itu jelas di misi ketiga Asta Cita. Tetapi problem peraturannya belum dibenahi. Bagaimana mau jalan? Jadi perintah presiden tidak akan jalan kalau kementerian ini tidak membenahi struktur dan cara berpikir ketentuan dan perundangan yang berlaku ini. Dan alat ukur. Dan alat ukurnya. Subsidi ini untuk siapa? Kalau dalam konteks gas sebagai barang publik atau barang pasar, itu harus dibedakan. Kalau dia barang subsidi, dia harus diatur sedemikian ketat. Dan kalau bisa secara tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka diserahkan kepada pasar, wajar pengecer ini menjual karena dia mencari sesuap nasi. Mau naikkan berapa, kenapa hanya kepada migas? Jeruk naik juga nggak ada masalah masyarakat, pengecernya juga banyak. Tetapi kenapa kepada gas? Jadi ada di atasnya yang bermain, yang harus dibereskan. Bagaimana mengucapkan kebijakan kalau fungsi eksekusi dari Pak Prabowo bahkan tidak bisa diterjemahkan oleh balita yang lain yang namanya Bahlil. Sensasinya muncul. Sebagai menteri, Bahlil tahu bahwa soal energi itu adalah nationwide. Seluruh negeri akan terkena dampak itu. Karena energi itu terdistribusi langsung ke piring mak-mak, kompor gas, tukang bakso, gorengan. Jadi waktu dia bikin regulasi yang memang diperintahkan oleh Prabowo, dia harusnya memikirkan mitigasinya apa. Kan sekarang kita tahu bahwa setiap kali kita bikin kebijakan itu, kalau dia menyangkut orang banyak, pasti akan ada kecelakaan, pasti akan ada kekacauan itu. Tapi dia nggak bisa bayangkan itu regulasi tanpa mitigasi, itu kerjaan balita. Jadi Prabowo punya banyak problem dengan menteri-menteri yang balita itu.
Kasus terakhir. Ada rumah tangga membuat aturan tentang kehidupan di dalam keluarga itu. Lalu aturan itu dia pakai untuk mengukur tetangganya. Tata tertib DPR dipakai untuk menertibkan MK segala macam. Itu juga pekerjaan para balita yang nggak ngerti. Lu bikin tata tertib untuk diri lu sendiri, bukan untuk menertibkan tetangga lu, goblok. Bukan goblok, sorry, saya nggak pernah pakai kata goblok. Bego, kata lagi, tolol. Dulu itu maksud saya. Jadi jumlah kedunguan itu yang saya bayangkan setiap hari Presiden Prabowo itu bagaimana nyelesain problem ini. Kita bisa bayangkan Gerindra setiap kali rapat itu dia lihat ke kiri ada yang perkasa, dia lihat ke kanan ada yang balita, sakit kepala, nggak bisa komunikasi. Dalam keadaan semacam itu, yang dikerahkan untuk menghasilkan semacam pemalsuan kebalitaan itu adalah buzzer. Maka yang terjadi sekarang, pertandingan antara public relation pemerintah dan public opinion netizen. Itu yang bertanding sekarang. Semua menteri sekarang punya humas untuk memamerkan prestasinya supaya nggak diganti itu. Tapi yang kita saksikan, kan fungsi humas adalah membujuk publik untuk percaya pada si menteri. Itu fungsi humas. Yang terjadi terbalik. Si menteri menyewa buzzer supaya si menteri itu bisa pamerkan kapasitasnya. Beda. Itu namanya beriklan. Tapi itulah yang kita nikmati sekarang. Tapi dengan satu viral dari netizen, berhenti semua public relation itu. Yang bekerja ada public opinion. Anda adalah opinion maker. Mahasiswa harus bekerja berdasarkan public opinion. Jangan jadi public relation dari Bahlil Kumsuis dan teman-temannya. Kita coba lihat fungsi-fungsi dasar dari bernegara. Balita Bahlil nggak paham bahwa regulasi harus diikuti dengan mitigasi. Ya nggak ngerti. DPR bikin tata tertib rumah tangganya untuk ngatur rumah tangga orang. Dia nggak ngerti. Kumpulan balita. Lalu ada problem, kalau ada kekacauan seperti Bahlil, kekacauan di DPR soal tatib, lapornya ke Sabda. Yang ada cuma satu kanal, lapor Mas Wapres. Jadi Bahlil akan lapor ke Wapres. Anggota DPR akan lapor ke Wapres. Jadi balita lapor ke balita. Jadi kita ditakdirkan untuk menonton kekacauan psikologi itu. Lalu kita jengkel terhadap keadaan.